Haleluya. Kalau dipandang dari situ, saya ini dokter anak, saudaraku. Sebelum saya jadi ibu gembala, saya dokter anak, seorang staf daripada kedokteran, fakultas kedokteran di USU. Jadi saya sudah lama praktek sebagai dokter anak. Saudaraku, dokter anak itu dia menerima pasiennya, tugasnya mulai dari begitu anak lahir. Kalau masih dalam kandungan itu urusan bagian kebidanan. Tapi begitu anak lahir itu bagian kami. Entahkah anaknya lahir prematur, atau anaknya lahir cukup umur, anaknya sakit, atau anaknya sehat, itu tanggung jawab kami untuk membuat supaya pertama anak itu supaya jangan mati. Sebab banyak juga anak cepat mati. Hari pertama pun banyak yang mati, saudaraku. Kalau dia lahir nggak nangis itu biasanya terancam mati, ya. Kalau dia sudah tidak mati, saudaraku, kami usahakan jangan cacat. Sebab kalau misalnya dia sakit, kami berusaha supaya anak itu sehat, ya. Dan kalaupun dia sudah sehat, kami berusaha. Ada namanya batita bawah 5 tahun, ya. Ada namanya balita bawah 3 tahun, bawah 5 tahun. Dan ada namanya kematian hari pertama, kematian minggu pertama, kematian bulan pertama, kematian tahun pertama, dan seterusnya. Jadi kami berusaha keras supaya bayi-bayi ini, terutama bayi-bayi Indonesia, supaya sehat dan juga cerdas dan juga kelak jadi orang yang berhasil untuk membina negara ini. Itu dari segi kedokterannya. Tetapi hidup di dunia ini sejajar. Kita juga dikatakan kalau kita lahir baru itu bayi-bayi rohani. Tidak boleh terus bayi, harus bertumbuh sehat. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya anak kita atau ponakan kita, bagi kita yang belum menikah, dia lahir semua sukacita, ya, si butet, si ucok. Kalau di Medan saudaraku, ya di sini apa namanya? Non sama, oke. Lalu kemudian sesudah umurnya setahun, dia masih juga seperti bayi baru lahir. Ya, dia pipis, padahal belum bisa jalan. Tentu kita kan merasa sedih. Ada apa dengan anakku ini, ponakanku? Kita kan sangat tidak bahagia. Atau udah 3 tahun saudaraku, dia sudah bisa makan sendiri, tetap gak bisa makan. Secara badani kita tahu, tetapi secara rohani sering kita tidak begitu mengerti. Begitupun kita sudah lahir baru, kita bisa tidak bertumbuh. Bahkan kadang-kadang kita tidak setia. Hari ini saya mau ajak saudara, kalau kita begitu tidak sukanya, tidak bahagianya, anak-anak itu tidak bertumbuh, begitulah Tuhan kepada kita. Tuhan tidak suka kita tidak bertumbuh. Saudara baca buku Ibrani, kamu dilihat dari umurmu, kata Tuhan, seharusnya kau udah jadi guru pun, bisa ngajar orang. Tapi ini masih susu lagi mau kasih kepadamu. Kenapa? Kerjamu masih bertengkar saja. Kerja pikiranmu duniawi saja. Sayang, mulai hari ini mari kita bertumbuh semua. Haleluya. Kalau kita bayi, saudaraku, semua kita tahu makanannya susu. Sudah nanti besar sedikit, makanannya mulai bubur. Besar lagi, makanannya makanan padat. Makanan anak Tuhan adalah firman. Amin. Ya, mulai dia contohnya. Mulai dia selamat, kalau dia sakit, saya dulu begitu, didoakan. Dia nggak tahu firman, pokoknya Bapak pendeta saya sakit, ya didoakan. Lalu sudah 6 bulan, sakit lagi, didoakan. Udah setahun, didoakan. Jangan, ulang-ulang boleh. Lalu belajar firman, bisa berdoa sendiri. Belajar lagi firman, bisa mendoakan orang lain. Sehingga kita melihat dari bayi rohani menjadi anak-anak rohani, dewasa rohani, lalu kemudian bisa bukan memperanakkan dalam arti kata badani, bisa menyelamatkan orang lain lagi, memuridkan orang lain lagi, sehingga kita melihat kerajaan surga itu bertambah secara kuantitas, bertambah secara kualitas, semua bertambah dewasa dan semua bertambah banyak. Amin. Mengapa demikian? Karena pada mulanya Tuhan menciptakan manusia ini, itulah rencananya. Kalau kita baca, mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 1, saudaraku. Kejadian 1 ayat 26.
27:28, berfirmanlah Allah, ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita perhatikan ini, paling tidak 3 perkara yang harus kita perhatikan. Pertama, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kedua, kita diciptakan supaya bertambah-tambah banyak. Ketiga, kita diciptakan untuk berkuasa. Itu semua hilang pada waktu manusia berdosa. Jadi Tuhan mau memulihkan itu kembali, sehingga kita kembali pada gambaran Tuhan tadi. Kalau kita mau dewasa, tentunya kita itu mesti bertambah-tambah menjadi seperti Yesus. Amin. Jadi saya dan saudara, begitu kita lahir baru, kita harus bertambah hari, bertambah-tambah menjadi seperti Yesus. Memang rencana Tuhan menciptakan saya dan saudara, semua manusia ini, supaya kita segambar dengan Dia. Kalau kita masih tetap seperti dulu, kalau dulu misalnya kita bohong, sekarang juga bohong. Kalau dulu kita ini suka khawatir, sekarang pun tetap khawatir. Kita tidak berubah, tidak menjadi seperti Yesus, dan orang tidak melihat kemuliaan Tuhan itu dikembalikan dalam hidup kita. Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan mau memulihkan itu kembali dengan mengubahkan kita hari lepas hari.